Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka melaksanakan kegiatan masa libur kerja, saya bersama teman sudah menjadi kebiasaan untuk melakukan penelitian yang menurutku penting dan mungkin tidak penting untuk orang lain. Seperti pada awal kata pendahulu ini, saya menyatakan bahwa diri saya bukanlah jebolan sekolah akademis yang memuat tentang perjalanan jenjang pendidikan sekolah perguruan tinggi, entah perguruan tinggi negeri maupun swasta. Jejak arkeologi Hindu kuno, Desa Gedanganak. Gedanganak merupakan sebuah kelurahan di Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Kelurahan Gedanganak yang asli memiliki dusun berjumlah 5 wilayah. Di antaranya, Dusun Gedanganak Krajan, Dusun Watububan. Watububan sudah mengalami perubahan dari penyebutan nama wilayah. Peta terbitan Belanda tahun 1909, sebelum berganti nama menjadi Watububan, dusun tersebut memiliki nama dengan sebutan Watubulan. Selanjutnya Dusun Pundung Putih, Dusun Mijen, Dusun Jatisari. Kelima dusun tersebut cukup maju di bidang pertanian, dan berakhir pada tahun 1982 sampai sekarang. Setelah banyaknya perindustrian yang masuk dan berdiri di Desa Gedanganak, kehidupan lapisan masyarakat Gedanganak berubah secara berkala. Kebanyakan yang memiliki keahlian di bidang pertanian, memiliki tenaga yang kuat, beralih profesi untuk memilih menjadi karyawan industri. Alasannya karena, tiap minggu dan bulan, ada kepastian untuk menerima hasil atau upah yang dijanjikan. Tidak lepas dari perihal perindustrian saja, perekonomian yang menunjang kesejahteraan karyawan, mampu menarik orang dari luar wilayah untuk mengadu nasib di salah satu industri yang berdiri di Gedanganak. Sehingga, para pendatang bisa dibilang melebihi dari penduduk aslinya. Yang artinya, lebih banyak warga pendatang jika dibanding dengan warga pribumi asli. Flashback atau kilas balik dari peradaban masa lalu, atau masa Hindu kuno. Sebelum Desa Gedanganak seramai sekarang ini, ternyata Desa Gedanganak sudah menjadi pusat keramaian masa itu. Bahkan saya yakin, munculnya suatu peradaban kala itu, sehingga memicu pertumbuhan pertanian di desa tersebut. Dan itu pun, tidak mungkin tidak. Leluhur Gedanganak kala itu, pastinya sudah mempunyai pemikiran, ide dan gagasan yang cemerlang, untuk memajukan peradaban dan membangun sistem pertaniannya. Jadi, sistem pertanian kala itu, secara otomatis terwariskan kepada generasi-generasi berikutnya. Tak tanya ke di pinggir jalan itu Pak. Tak tanya ini sama yang depan itu toh, rumah samping jalan itu, beliau kan RW ternyata, dan di belakangnya rumah Pak RW itu ada dua. Nggak tahu. Langsung. Bisa Mas, bisa ya. Terus. Ganjelan saya Mas. Saya. Ya, terus. Awas ke kaki. Awas kaki. Ini dirotanya sih, nggak rota loh. Keren. Udah terowongnya. Ini kelihatan banyak kan? Terowong tenan Bu. Apa sih nggak sikat? Ada yang bawa sikat? Kan snack puas pripun Mbak? Ya, nggak tahu semua. Ngomong belum ditata tahu ini dari sini nih kalau sing permukaannya kelihatan dan orang ngarep gampang. Inilah bentuk dari batu lumpang tersebut. Apa sih nggak sikat? Ada yang bawa sikat? Tahap membersihkan situs Watu Lumpang yang berada di Gedanganak. Bersama warga dan dari dinas terkait. Udah mau lihat ini lalu terang dong.
Apa buktinya, jika di Gedanganak pernah berdiri dan berkembangnya peradaban kuno? Dan apa buktinya jika di Gedanganak pernah dibangun sistem pertanian kuno? Mari kita kaji bersama. Dengan adanya tinggalan berwujud benda arkeologi semacam Watu Lumpang dan Yoni, sebenarnya, sudah cukup untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Dan itu pun tidak bisa terbantahkan, menurut penelitian yang dilakukan secara ilmiah. Apakah bukti tersebut masih ada dan masih bisa terlihat sampai sekarang? Mungkin, ada pertanyaan kenapa demikian, padahal cuma sekedar batu saja bisa dijadikan bukti untuk menjawab pertanyaan di atas. Begini, memang sekedar batu biasa, akan tetapi, batu tersebut telah disempurnakan oleh leluhur kita terdahulu. Sehingga, memiliki arti yang tidak bisa dinilai dengan materi. Kedua benda tersebut memiliki nama yang berbeda, memiliki bentuk yang berbeda, dan memiliki peranan masing-masing di setiap fungsinya. Di antaranya berupa Watu Lumpang dan Yoni, kedua benda inilah yang terbuat dari bahan batu biasa, dan disulap menjadi warisan cagar budaya yang istimewa. Watu Lumpang merupakan salah satu benda yang istimewa, yang memang harus dirawat dan dilestarikan. Karena, menurut saya pribadi, Watu Lumpang merupakan salah satu jenis benda cagar budaya warisan dari leluhur Nusantara, yang dulu pernah disucikan untuk kegunaan yang semestinya. Tonggak sejarah desa, Watu Lumpang juga bisa dijadikan penanda munculnya peradaban pada masa itu. Banyak pendapat yang mengutarakan tentang kegunaan atau fungsi daripada Watu Lumpang tersebut. Pendapat pertama, Watu Lumpang merupakan salah satu penanda suatu wilayah yang disebut dengan kerajaan, di mana terdapat sebuah desa atau tempat yang berkaitan dengan nama kerajaan sebagai toponiminya. Sudah bisa pastikan, lokasi tersebut terdapat situs cagar budaya, minimal Watu Lumpang dan situs lainnya, kemungkinan keberadaan sisa bangunan candi maupun jenis arca Nandi dan Yoni, sebutan luasnya Watu Lesung atau Watu Kenteng. Pendapat kedua, Watu Lumpang sengaja dibuat dan digunakan sebagai alat, untuk mempermudah suatu pekerjaan. Sebagai contoh, untuk menumbuk hasil pertanian maupun untuk alat pengolahan obat-obatan herbal di masa itu. Pendapat ketiga, Watu Lumpang diciptakan sebagai alat atau sarana pemujaan Dewi Kesuburan atau Dewi Sri atau Dewi Padi. Dengan cara melakukan upacara pemujaan yang diikuti oleh lapisan masyarakat pada umumnya. Pemujaan kepada Dewi Sri pun dilakukan di tengah-tengah tanah yang luas dan lapang, tentunya dengan bacaan-bacaan mantra dan doa. Dengan adanya ritual semacam itu, terciptalah tradisi, wiwitan, bahasa Jawa atau awalan. Tradisi tersebut masih terlaksana hingga sampai sekarang, acara seperti itu masih diadakan khususnya daerah Pulau Jawa dan Bali. Wiwitan adalah upacara adat yang dilakukan untuk mengawali atau memulainya masa panen. Kebanyakan acara wiwitan diadakan saat mulai panen padi. Dengan adanya tradisi semacam itu, leluhur Nusantara mewariskan budaya ke generasi berikutnya. Walaupun beda cara berdoa, namun sikap pelaksanaan tetap sama walaupun beda tipis. Jangan memiliki persepsi yang negatif. Karena, kita mempunyai konsep masing-masing dalam melaksanakan atau melakukan ucapan syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pendapat keempat, Watu Lumpang memiliki pasangan yaitu sebatang alu, Jawa, yang terbuat dari batu juga. Antara Watu Lumpang dan alu, merupakan benda yang digunakan sebagai sarana untuk pemujaan. Pendapat ini memang agak masuk akal jika menurut saya. Alu dan Watu Lumpang merupakan gambaran atau bentuk lingga dan yoni yang belum sempurna. Setiap masa, perkembangan pemikiran manusia selalu mengalami perubahan dengan ide kreatifnya, untuk membuat suatu gagasan yang masuk logika. Kalau zaman sekarang, lingga yoni reborn. Secara keseluruhan pendapat di atas, bagiku masuk di akal semua. Untuk mencari kebenaran tentang fungsi Watu Lumpang sangat sulit. Karena, belum pernah diketahui atau ditemui sebaik prasasti yang menjelaskan tentang kegunaan Watu Lumpang tersebut. Biarkan manusia berpendapat tentang logika dan nalar yang digunakannya, kembalikan pada pendapat yang terakhir. Bahwa, informasi yang memuat tentang kegunaan Watu Lumpang sangat minim dan belum diketahui sumber yang jelas. Tugas saya sebagai penulis atau perangkai sebuah narasi, hanya berbagi sedikit pengetahuan yang saya ketahui saja. Selanjutnya terserah mereka-mereka yang akan menanggapi akan hal ini.
Benda cagar budaya yang kedua adalah yoni. Nah, kira-kira yang dimaksud dengan yoni itu apa? Sebelum menjawab tentang apa yang dimaksud dengan yoni, di dalam tulisan ini, saya akan menggenahkan tentang keberadaan peradaban klasik di tiap daerah. Setelah saya mengadakan belusukan di beberapa tempat, Sak Ambane Kecamatan Ungaran Barat karo Kecamatan Ungaran Timur. Tempat yang memiliki kenangan bersejarah, tidak hanya satu tempat saja. Jadi begini, setiap daerah itu pasti memiliki kenangan atau tinggalan sejarah masa klasik. Kebanyakan orang mempertanyakan tentang usia peradaban tersebut, diantaranya merujuk ke berapa usia tinggalan tersebut. Nah, disinilah sebenarnya kesulitan kita untuk menjawab pertanyaan itu. Dan, lebih mudahnya untuk menjawab, kita belum bisa menemukan benda terpenting, yang sekiranya bisa memberikan keterangan dari sebuah pertanyaan. Benda terpenting itu, tidak lain sebuah prasasti atau inskripsi, yang menerangkan tentang angka tahun, menyebutkan nama tokoh, dan penyebutan, fungsi daripada sebuah bangunan. Jadi, peradaban tertua di Kecamatan Ungaran Barat dan Ungaran Timur, sementara belum bisa memberikan keterangan yang valid. Pada dasarnya, setiap wilayah di Kecamatan Ungaran Timur dan Kecamatan Ungaran Barat, rata-rata setiap wilayah memiliki tinggalan dari leluhurnya masing-masing. Jadi tidak ada istilah, peradaban mana yang pertama kali ada. Karena secara menyeluruh, masing-masing peradaban, hampir meninggalkan warisan dengan bentuk yang sama. Sekian ekskavasi atau eksekusi pembalikan situs cagar budaya berupa Watu Lumpang di Desa Gedanganak. Untuk tahap pertama, tunggu tahap yang kedua untuk memberikan kerangkeng atau jeruji sebagai tanda perlindungan terhadap situs tersebut. Tetap semangat dan jayalah Nusantara. Demi kejayaan Nusantara. Contoh di Gedanganak itu sendiri, dari leluhur meninggalkan banyak sekali mata air, yang ditampung menggunakan wadah yang sengaja dibuat berupa sendang. Karena, dalam kepercayaan Hindu kuno, mata air merupakan tempat berkumpulnya para dewa. Oleh sebab itu, setiap ada sendang, pasti ada sebuah bangunan yang disucikan, semacam tempat pemujaan berupa candi. Apakah di Gedanganak juga terdapat bangunan candi? Bangunan candi memiliki peranan penting dalam suatu peradaban bersejarah. Penelitian mencatat dan membuktikan bahwa, peranan bangunan candi tidak bisa lepas dengan sumber kehidupan, yaitu air. Karena, sumber mata air tersebut dijadikan piranti dalam ritual pemujaan kepada dewa yang diyakininya. Artinya, sendang kali pancur tergolong air yang disucikan, peranannya sama seperti situs Jumprit Ngadirjo, Temanggung. Selalu diambil airnya, ketika umat Hindu dan Buddha melaksanakan acara-acara terpenting tentang konsep sembahyangnya. Sendang Kali Pancur merupakan situs bersejarah yang tidak sama dengan situs sendang yang berada di tempat lain. Dengan konstruksi bangunan yang tidak diharuskan menggunakan material batu yang dipahat seperti bangunan candi. Material yang dipergunakan untuk pembangunan, hanya material batuan tak berpola atau batu alam biasa, yang memiliki ukuran tidak sama dan bentuk tidak teratur. Seperti itulah konsep pembangunan candi untuk pemujaan kepada dewa yang dimuliakan. Sama halnya seperti, pembangunan tempat beribadah sekarang ini, tidak luput dengan sumber air. Entah itu dari sumur atau dari pam. Yang jelas konsepnya dalam ajaran agama, selalu membutuhkan air untuk sesuci, untuk semua keyakinan umat yang beragama. Keberadaan sendang tersebut, tidak jauh dengan berdirinya bangunan candi, kisaran 100 meter, di sebelah barat. Ibarat kata, bangunan candi, berada di puncak gunung, sendangnya berada di kaki gunungnya. Seputaran lingkungan sendang banyak ditumbuhi pepohonan berpokok keras, seperti pohon gayam dan pohon beringin. Sendang Kali Pancur, memiliki peranan penting tentang keberadaan bangunan candi. Dengan bukti sebuah temuan berupa yoni. Dan sudah dipastikan bahwa, Gedanganak memiliki bangunan pemujaan yang disebut candi. Di manakah letaknya? Dalam peta Belanda tidak disebutkan nama daerah tersebut. Tapi, peta terbitan Belanda tahun 1909 memberikan keterangan bahwa, ada dua tempat yang saling berdekatan, yang merujuk pada perbukitan. Kedua bukit tersebut terdapat gambar bulan sabit, kedua bukit tersebut memberikan keterangan antara, makam atau bekas bangunan candi.
Setelah mengadakan belusukan di antara kedua bukit tersebut, ternyata memang mempunyai peranan yang sama. Jadi keterangannya, sebelum kedua bukit tersebut dijadikan makam, keduanya pernah diberdirikan bangunan candi. Bukit yang memiliki nama Gunung Sedrojok, berwujud bangunan punden berundak, hampir memiliki kesamaan dengan struktur situs Candi Ketek, yang berada di Komplek Candi Ceto, lereng Gunung Lawu, Kabupaten Karanganyar. Dan bukit yang bernama Gunung Setungkul, berwujud bangunan candi walaupun tidak sama dengan bangunan candi pada umumnya. Yoni, yang merupakan simbol dewa-dewa yang dipuja pada masa itu, benda ini digunakan sebagai sarana pemujaan yang pernah diciptakan. Buah karya dari tangan leluhur Nusantara di masa itu. Buah karya yang menunjukkan suatu kewibawaan, kejeniusan dan kemandirian di dalam kehidupan suatu peradaban masa lalu. Oke, kita masuk ke dalam pokok inti pembahasan tentang yoni. Sering disebut dengan sebutan yoni, yang seharusnya memiliki pasangan berupa lingga. Karena lingga yoni merupakan simbol Trimurti dalam mitologi Hindu kuno. Selain digambarkan sebagai wujud antropomorfik, Siwa juga digambarkan dalam wujud aniconik sebagai lingga. Pada dasarnya lingga adalah pilar cahaya, the column of light, yang merupakan simbol benih dari segala sesuatu yang ada di dalam semesta ini berasal. Lingga seperti ini disebut dengan Joytrilingga. Siwa sendiri merepresentasikan dirinya ke dalam wujud pilar api mitologi Linggot Bawamurti. Sebagai simbol organ maskulin, lingga mengandung energi pencipta. Akan tetapi, energi tersebut akan berfungsi apabila disatukan dengan energi sakti, yang disimbolkan dalam wujud yoni. Untuk memberikan kekuatan bagi energi penciptaan tersebut. Dengan demikian, penyatuan antara lingga sebagai organ maskulin dengan yoni yang merupakan simbol organ feminin akan menghasilkan energi penciptanya, yang merupakan dasar dari semua pencipta. Yoni pada umumnya berbentuk kotak bujur sangkar, memiliki dua penampang yaitu, penampang bawah dan penampang atas. Penampang bawah disimbolkan sebagai Dewa Brahma predikatnya Dewa Pencipta. Sedangkan penampang atas disimbolkan sebagai Dewa Wisnu, dengan predikatnya sebagai Dewa Pemelihara. Penampang bagian atas yoni memiliki lubang kotak persegi berbentuk bujur sangkar, yang difungsikan sebagai pengunci lingga. Bagian penampang atas terdapat cekungan berbentuk bujur sangkar, dengan alur yang bersumbu pada tengah bagian yoni, yang terhubung ke bagian lubang ujung cerat. Yoni di gedanganak berbentuk bujur sangkar, memiliki ukuran 60 cm x 60 cm, dan berbahan baku batu cadas. Sifat batu tersebut sangat rentan pada kerusakan. Terutama, benturan benda keras dan tumpul. Tidak tahan terhadap cuaca, makin lama makin aus dengan sendirinya. Sangat jelas sekali, pembuatan yoni dengan sistem knockdown, atau sistem bongkar pasang. Keadaan yoni sudah pecah pada bagian tubuh atasnya, pecah terbagi menjadi 4 bagian, yoni tersebut tanpa pasangannya berupa lingga. Menurut penuturan warga, keberadaan yoni berada di puncak Gunung Situngkul, sebelum berpindah ke beberapa tempat. Kondisinya pun sudah tidak komplit lagi, bagian tubuh ke bawah belum diketemukan. Mungkin, belum muncul ke permukaan tanah. Dalam arti, masih terkubur di dalam tanah, ataukah sudah hancur duluan. Mengingat, tanah tersebut merupakan lahan produktif. Sedikit informasi yang saya sampaikan, sebelum kita membahas tentang komplek bangunan makam kasepuhan yang berada di Desa Gedanganak. Dulu pernah ditemukan arca perunggu berbentuk manusia dengan 8 lengan. Dalam sikap bersila di atas Padmasana. Tapi belum tahu, jenis arca siapa yang pernah disampaikan ke saya. Takut salah sebut malah jadi bahaya. Ikuti terus penelusuran dan bahasan tentang makam-makam kuno di Desa Gedanganak. Bah. Bah, kula tak nyuwun pirsa kalih jenengan, Bah. Mboten. Bah. Asmane sinten? Mbah Ngaijan. Mbah Ngaijan, Mbah. Nika Watu Lumpang nika, riyen asale saking pundi? Watu Lumpang. Mriki Wetan Klopo. Wetan Klopo. Wetan Klopo niku. Nggih, riyen angsale pertama kali teng pundi? Pertama kali teng wingking mriku. Teng dhuwur, nggih. Nggih. Nah, lalu digulung-gulungke mbayune kula. Oh, digulung-gulungke. Mbayune kula. Niku nggih pilandena kaya ngimpi kelabuhi gagak. Oh, wektu Mbak Yune jenengan tasih urip, tasih sugeng. Nggih. Watu Lumpang niku digulung-gulungke saking dhuwur. Oh, gambare beto mandhap nggih.
Niku niki masuk dekek beriku niku nelor klopo sendek tunggak klopo. Namung niku mawon, Mbah. Mboten enten sanese malih. Mboten nek jane ngeten. Niki enten pasangane mboten, Mbah niki? Lah niki mboten. Mboten enten nggih. Mboten enten. Nek riyen sak kemutane jenengan Gunung Tungkul niku makam, Mbah. Nah, ngeten nek Pripun? sejarah wong tuwa, nggih bodhonge wong tuwa. Nggih. Mboten kok weruh dhewe mboten Nggih. dongeng niku wong tuwa. Nggih. Niki tanah niki mboten diambah wong biyen. Nggih, mboten nate diambah wong. Nggih. Urut-urutan wong genah melandingan tan. Nggih. Sawargine Mbah Marjan tani melanding. Nggih. Apa ngoten niku dipindhasi omah niku to Nggih. balunge niku tasih. Oh, balunge tasih wektu mondasi rumah niku. Niku balunge tasih niku njur dipindah kalih Rukijan ya nggih. Nggih, Mbah Rukijan nggih. Rukijan ya meron. Nggih. Dipindah di kuburan wetan. Oh, ngoten. Lek riyen sing angsal patung wujude Mas niku sinten, Mbah? Patung. Nggih. Oh, patung niku pun nglundak teng mriku. Panjenengan ingkang angsal. Mboten. Sinten? Ya digawa sinten kok ya. Anten patunge digawa sinten nggih? Patung wujud selo. Selo. Oh, patung selo. Nggih. Digawa mbuh biyen niku. Wujude napa riyen, Mbah? Wong tuwa sebenarnya. Oh, wong tuwa ngadeg niku posisine. Oh, wong tuwa mbeto kethu. Lah kira-kira sing jaga niku. Hmm. Nek patung niku digawa mbuh sapa? Mpun dangu tapi. Digawa wong sing bangun omah mriku niku. Oh. Nggih, nggih, nggih. Digawa niku, mbuh digawa mbuh ora wong digawa. Patung wong tuwa posisine ngadeg, Mbah nggih. Mboten kula. Kula anu ya Mboten maksude patung niku posisine ngadeg nggih. mboten. Pripun? Mboten kula sing mboten dikai. Nek kula Lah nggih maksude patung niku to gambarane wong sepuh tapi ngadeg. nggih ngadeg. Oh. Ngeten ning tangane niku mriki pun ilang. Oh. Sing iki sing ilang. Oh, nggih, 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 nggih. Watu buder-buder nggih maesan niku, Mas. Nek kuat posone teng mriki niki tak nglek nemen teng mriki. Alah, mboten tertarik kula Mbah gaman. Kakek ya gua. Kula sing guak niku. Kandang gaman kene. Enten 41 tak guak sedanten. Bener. Rono jaluki nomor barangnya digelar, gelarke kain putih, Deng. Paling kuwi ngomong iki kita kan njemuk goleke mori kuwi. Ono njemuk mori kebang-bang telone. Zaman saya zaman guru kan wis. sing ngisor sing mbahke mriki kuwi. Niku Mbah Sijah. Mbah Sijah. Wasijah biyen hormate niki. Oh, Wasijah niku kelabu gagak yo baleke mriki. Ya muk kula unggahke terus kula bone menyan ambek almarhum nek munggo juki nomor mboten wonten. oh. Ora metu. Nek niku, Mukane to. nek niku riyen enten alune, Mbah. Enten biyen. Alune wujude pripun niku? Awake wujud kaya muntu niku ning sementen niku. Nggih. Oh, mbek nggih. Oh, dadi bentuke lurus. Karo tunggu manuk, Oh. kira-kira luwe. Hmm. Mandek kinapa ora gawe nutu. Hmm. Njur iki niku musna. Oh, ilang. Anune ilang. Gak Oh, dipeklabruki gagak riyen. enggak yo baleke mriki. Njur diwangsulke. Oh. Lumpang tuku bali kono. Oh, berarti Mbak Yune jenengan niku mbeto wangsul lumpang niki terus diklabruki gagak niku. Kan wangsulke. Sing namine Gunung Tungkul iki mriki, Mas. Berarti nek sak anune jenengan niku riyen nganu, Pak. Nisane niku kados godo gede-gede ngoten niku watu. Oh. Tapi pun ical nggih. Oh. Sing riyen nate ditemokke tengkorak barang niku nggih. Oh. Balung-balung. Ini Pak Muslim sengan. Pas duduk pondasi niku. Walah. Nah, ini lumayan. Untuk informasi anyar. Nah, ini tinggalan Hindu ini. Ini sebenarnya Yoni knockdown. Ada pasangan nih, tapi wis ajur. Nah, ini loh Gunung Situngkul. Yang dinamakan Gunung Situngkul ya sini. Dulu makam kuno di sini tuh. Tadi sudah dengar toh ceritanya bahwa di sini dulu makam. Lumayan aja loh.
Padahal makan loh, bisa dadi kok ngene iki. Wis diratake nggone. Nah, yoninya yang di bawah tadi itu dulu berada di sini. Dan di sini dulu juga makam. Tadi sudah dengar toh waktu pembangunan rumah Pak Muslim. Di saat prosesi menggali tanah untuk fondasi rumah, menemukan tulang belulang. Kendel.